Biasanya berapa biaya kelasnya Pak Angga? Biaya kelasnya batch sebelumnya itu 5,9 batch sebelumnya ya, selama 2 hari full. Batch berikutnya belum tahu angkanya. Baik. Oke. Dan belum tahu jadwalnya kapan ya. Oke, baik. Dalam waktu dekat berarti belum ada kelas ya, Pak Angga ya? Belum ada. Oke, baik, baik, baik. Oke. Apa yang mau disampaikan lagi, Pak Angga? Eh, nggak ada sih, saya secara pribadi kalau ada pertanyaan, tapi intinya gini deh, ini kan banyak teman-teman yang selalu nanyain, tadi ada lihat Mas Bimo ya, Mas Bimo selalu menitik beratkan kenapa harus perlu portofolio. Saya cukup ngerti kalau teman-teman merasa portofolio itu perlu. Buat saya nggak perlu, sekali lagi, dan kita boleh beda pendapat dan ini fine, karena nggak ada kebenaran yang absolut ya. Kalau beneran absolut, pasti kita milih partai yang sama, pasti kita pakai mobil yang sama, pakai baju warnanya sama. Ya. Fakta kita milih partai yang berbeda, bajunya beda-beda, mobilnya beda-beda, berarti kebenaran tidak absolut. Kan cuma opini aja. Ya. Nah, kenapa orang pengen lihat portofolio orang? Karena orang kan takut ketipu. Orang bilang, saya ikut seminarnya dia, terus habis saya ikut seminarnya dia, ikut kelasnya dia, terus habis itu trading MC kan gitu. Ya. Ya kalau MC ya salah lu lah, maksudnya gitu. Kalau dirimu sampai MC kan berarti dirimu nggak belajar. Emang, maksudnya gini, kalau saya ikut kelasnya Pak Marlam, dan Pak Marlam ngajar, anggaplah ngajarnya sesat. Ya. Tapi kan setelah pulang dari kelas Pak Marlam, kan tugas saya ngetes ilmunya Pak Marlam supaya tahu ekspektasinya, kan saya akan ngetes, baik itu bisa jadi di akun demo, saya akan ngetes, saya akan entry 100 kali sesuai rule-nya Pak Marlam, atau minimal 30 kali sesuai rule-nya Pak Marlam di akun demo, saya baru tahu angkanya. Kalau tahu angkanya, baru deposit. Nah, kalaupun ternyata setelah saya tes nggak work, kan berarti saya cuma kehilangan angka biaya kelas saya. Saya nggak perlu kehilangan uang lagi gara-gara MC. Kan gitu. Nah, banyak orang, mereka ikut seminar, mereka langsung praktek aja gitu. Tanpa tahu ekspektasinya. Misalnya gini, saya baca buku trading. Setelah saya baca buku trading, saya langsung deposit. Ternyata 3 transaksi pertama TP semua. Saya baca buku atau ikut kelas, set entry, 3 transaksi pertama TP semua. Terus saya menganggap, wah ini sistem luar biasa nih, holy grail nih, ini yang saya cari selama ini. Terus saya deposit lebih gede, pas saya entry berikutnya SL. Entry lagi SL. Entry lagi SL. Padahal SL dan TP kan normal. Tapi karena saya tidak tahu ekspektasinya, saya nggak pernah ngetes sistem trading ini sebelumnya, saya nggak tahu normal nggak sih SL ini, TP ini normal nggak sih. Akhirnya saya menganggap, wah ini SL 3 kali berarti nggak work sistemnya, berarti udah berhenti nyoba, terus ganti sistem trading lagi. Kan gitu. Akhirnya nggak kemana-mana, padahal bisa jadi sistem trading itu work. Jadi kan, kenapa kita perlu data? Kita perlu angka entry berapa kali supaya kita tahu angkanya berapa, kita tahu. Tujuannya pertama supaya kita tahu ekspektasinya, kedua supaya kita confidence, kita berani analisa sendiri dan berani entry dari hasil analisa kita sendiri. Kalau teman-teman nggak ngetes, teman-teman nggak akan berani entry dari hasil analisa sendiri. Nah, kalau teman-teman nggak berani entry dari hasil analisa sendiri, sampai kapanpun nggak akan pernah jadi trader yang mandiri. Kan, gitu. Kalau kita masih bergantung sama orang lain, ya kita nggak akan pernah bisa jadi trader yang konsisten, nggak akan jadi trader yang confidence juga. Jadi tugas kita ya please, kalau baca apapun ya dites dulu kan itu. Jangan percaya langsung. Begitupun dengan saya, jangan percaya apapun yang saya katakan, teman-teman baiknya tes sendiri. Kalau saya pakai risk reward 1/3, bukan berarti teman-teman harus 1/3. Teman-teman tes saja. Kalau 1/3 profit nggak sih? Kalau profit dilakuin, kalau nggak profit ya cari angka berapa yang teman-teman oke. Kalau 1/2 menurut teman-teman oke, ya udah. Dan menurut saya, kalau teman-teman sudah punya satu sistem trading dan sudah profit, nggak perlu belajar teknik lain. Baik. Kalau orang nanya ke saya kan nggak tahu semua hal, Pak. Kalau Bapak tanya saya teknikal yang agak aneh itu, saya nggak ngerti. Bapak tanya saya Fibonacci, saya nggak terlalu paham Fibonacci. Kalau Bapak tanya saya chart pattern, saya nggak terlalu ngerti chart pattern. Kalau Bapak nanya saya harmonic pattern, saya belas nggak ngerti apa-apa tentang harmonic. Baik. Dan buat saya nggak apa-apa, karena kan sistem trading yang hari ini saya pakai making money. Jadi buat apa benerin sesuatu yang nggak rusak? If it's not broken, kita nggak perlu benerin. Kalau nggak rusak, ngapain dibenerin? Kan itu. Jadi buat saya, kalau teman-teman hari ini pakai 1/1 scalping, SL-nya 20 pip, TP-nya 20 pip, dan making money, nggak usah pikirin orang lain ngomong apa lah. Fokus sama sistem tradingnya, konsisten. Tugas kita ya deposit lebih gede, buy more lot. Gitu aja kalau pengen profit lebih gede. Buat saya sih itu. Ya, oke. Pak Angga ini full teknikal atau kombinasi fundamental? Saya pure fokus sama unfill order. Jadi saya fokus sama UFO, sama unfill order. Dengan kombinasi saya pakai satu indikator, saya pakai exponential moving average, cuma satu, saya pakai satu indikator dan cuma satu exponential moving average, sisanya saya cuma fokus sama unfill order. Dan saya secara pribadi nggak pernah baca berita sama sekali,
tapi saya tahu jadwal beritanya dirilis, tapi saya nggak pernah baca isinya. Jadi saya tahu nih NFP hari Jumat, saya tahu FOMC, saya tahu jadwal rilisnya, tapi saya nggak pernah baca isi beritanya. Baik. Dan nggak peduli isinya apa. Pak Angga termasuk intraday atau swing? Swing. Baik. Oke, sepertinya pertanyaan yang terakhir sudah saya sampaikan semua. Jadi sobat trader semuanya, sharing malam ini luar biasa karena buka-bukaan tentang yang dipahami Pak Angga. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia bilang, Pak ini loss aja Mas, ini bukan televisi. Saya soalnya bingung, kameranya di sini, monitor saya di sini, jadi saya harus lihat situ, lihat situ. Saya harus memastikan saya terlihat ganteng di kamera soalnya Mas. Oke. Apakah ada bulan loss? Ada lah, saya pernah punya bulan loss. Saya nggak pernah perfect 1 tahun profit semua. Oke. Selain dari Mas Rizal ya. Saya tanya. Loss paling gede, Oke, silakan. Saya pernah loss bulan lalu. Gimana Pak? Silakan. Ya itu tadi ada pertanyaan, pernah loss nggak? Pernah. Ya. Kalau SL setiap hari sering, tapi kalau bulan loss juga pernah. Bulan lalu, tahun lalu saya sempat ada 1 bulan loss dari 1 tahun. Jadi ada bulan lossnya, tapi nggak pernah yang berdarah-darah banget. Bagaimana bangkit setelah loss? Buat saya loss kan biasa aja, jadi nggak perlu bangkit juga. Oke, baik. Buat saya proper loss adalah part of winning strategi. Makanya kan saya tahu, saya nggak akan deposit sebelum saya tahu performa dari sebuah sistem trading. Nah setelah saya tahu performanya, saya deposit dan saya tahu angka lossnya berapa. Saya tahu kok kalau saya entry 100 kali, saya paling nggak SL 60 sampai 70 kali SL. Jadi kalau SL 60 kali sampai 70 kali dari 100 entry buat saya normal dan biasa saja. Jadi nggak perlu bangkit dari loss juga sih. Tugas kita adalah stick sama rule kita, follow rule kita, dan ikutin rule kita. Kalau kita ngikutin rule dan kita tahu rule-nya memang work, sekali lagi, untuk tahu work atau enggak harus dites. Setelah kita tahu sistem trading kita work dan kita tes, ya loss adalah bagian dari winning strategi. Jadi yang penting proper loss ya, loss yang memang kita rencanakan. Jadi kalau loss ya bagian dari permainan, terima aja. Okay. Nggak ada yang salah juga dengan transaksi loss. Jadi saya juga nggak merasa perlu bangkit kalau loss ya. Loss-nya kan normal kan. Oke, Pak Angga biasa menggunakan TF berapa? Saya entry di H4 dan H1. Baik. Jadi saya biasanya lihat climate di weekly, entry-nya di H4, lihat climate atau trend di daily, entry-nya di H1. Kadang-kadang monthly dan daily. Baik. Seringnya H1 dan H4 ya? H4 dulu baru H1. Jadi mostly saya H4, tapi kalau H4 nggak ada setup, biasanya kalau H4 saya lihat 28 pair tadi dan nggak ada yang cocok, baru saya turun ke H1. Baik. Dari pemahaman yang disampaikan Pak Angga tadi, berarti winning rate Pak Angga tidak 100% ya? Tidak lebih dari 40%, Pak. Oke. Di bawah 40. Oke, baik. Karena saat ini lagi fenomenal winning rate 100%. Oh iya, saya nggak nyampe 40% win rate saya. Jadi kalau saya 100 kali entry, paling hebat saya loss-nya 60. Oke. Hari-hari tertentu loss-nya 70 kali. Jadi win rate-nya cuma 30-40%. Bagaimana bisa hasilnya untung dengan win rate 40%?